Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara, jemaat yang anugerah yang sangat saya cintai dalam Yesus Kristus. Pada hari ini sukacita dalam perjalanan Minggu Palma. Kalau diikuti perjalanan Minggu Palma ini berarti Yesus memasuki Yerusalem. Ada begitu banyak yang namanya daun-daun palma ada dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Yesus menaiki keledai muda. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, berikut kita pada pagi hari ini terambil pada Lukas pasal 6. Untuk itu pada pagi dan sore di Sabda Bina Umat, ayat 36 hingga ayatnya yang ke-42. Kita sangat bersyukur kita ada di minggu pertama di bulan April. Kita tahu dan meyakini Tuhan tidak pernah salah memilih perjalanan waktu ini, di mana Bapak Ibu dan saya sebagai gereja, kita ada ibadah di keluarga masing-masing di hari Minggu Palma di tanggal 5 April. Dan juga dikenal Minggu Prapaskah yang pertama. Sebagai calon CD, sebagai orang tua dari calon CD, kami menyadari sebagai gereja bahwa hari ini merupakan hari yang dipersiapkan. Tapi ketika kita sebagai manusia dengan penuh kefanaan dan kekurangan, dan di mana juga kita mengalami wabah pandemi yang luar biasa, sehingga rangkaian perjalanan ibadah di hari ini semua di keluarga masing-masing. Yang pertama, pendeta katakan jangan kecewa anak-anakku, Tuhan pasti memberikan waktu, warta Tuhan untuk hidup kita tidak pernah salah. Minggu pertama di bulan Juni, kita harus yakin dan pastikan diteguhkan saudara-saudara dalam pengakuan iman di ibadah minggu pagi di minggu pertama bulan Juni. Harus yakin, didoakan, dan dipastikan Allah Bapa empunya waktu yang bekerja di dalamnya. Ibu Bapak, pagi hari ini kita berbicara tentang hidup kita bersama dengan orang lain, dan yang pasti dalam menjalani di rumah kita, dimanapun kita hadir, pasti kita bersama dengan orang lain. Dan itulah sebabnya kita dikenal sebagai makhluk sosial. Bapak Ibu, yang namanya perjalanan bersama dengan orang lain, tentu mata, telinga kita ada perhatian kepada pihak yang lain. Dan itu tidak pernah salah kalau akhirnya ada perbandingan di situ. Tapi baiklah firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus dalam khotbah di Yerusalem, di daerah Galilea, khotbah di bukit ini mewartakan hal yang menarik untuk kita gali bersama, bahwa setiap pribadi itu punya kekurangan sekaligus juga Allah memperlengkapi dalam kelebihannya. Patutlah kita bersyukur bahwa kita diajarkan bagaimana hidup ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Tapi bagaimana cara Tuhan untuk kita sadar bahwa kita punya kelemahan. Yang lain juga punya kelemahan. Tapi janganlah kelemahan itu dipakai untuk kita mewartakan bahwa orang itu dapat disepelekan. Orang itu dapat direndahkan. Lukas pasal 6. Perhatikan Bapak Ibu pada ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-42. Mengapa engkau melihat selumber sedangkan balok di dalam matamu sendiri? Keluarkanlah dahulu balok, mengeluarkan selumbar itu dari mata. Secara tegas, khotbah di bukit ini Yesus mau menegaskan. Terkadang kita cenderung bisa melihat kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, tetapi gajah di pelupuk mata kita tidak dapat melihat. Berarti gampang untuk menyalahkan pihak lain, agak sulit untuk melihat kesalahan, kelemahan diri kita. Ibu Bapak, saudara kekasih dalam Kristus, khotbah Tuhan Yesus dalam pengajaran di kaki sebuah bukit di daerah Galilea mengingatkan orang-orang untuk mendengarkan agar jangan mudah, jangan gampang menuding, menghakimi sesamanya. Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau melihat selumbar? Pada ayat 41, mulai bacaan ini Yesus mau menasihati bahwa dalam kehidupan ini sebagai tubuh Kristus, apalagi di keluarga, tidak ada suami istri itu sempurna.
Tidak ada anak itu dapat dibandingkan dengan anak orang lain. Pasti dia adalah pribadi yang dihadirkan di keluarga. Dan Tuhan tidak pernah salah dengan kelemahan suami kita, kekurangan istri kita, kesalahan yang terjadi dalam perjalanan keluarga. Karena itu Allah berkata, aku memberikan penolong yang sepadan. Sepadan itu mengartikan bahwa segala kekurangan dan kelemahan itu Allah menyatukan dan Allah menyempurnakan dengan menghadirkan dirinya di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu, kalaupun ada kelemahan pasangan hidup kita, yang pertama, kita harus menyadari tidak ada makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Yang kedua, kita harus tahu bahwa sepanjang suami, istri hidup dan hadir dalam kehidupan kita, sesungguhnya itulah cara Allah memberikan yang kita mohon kepada Tuhan. Berikan kita hati yang seluas samudra, yang mau mengasihi orang lain, yang mau menerima kekurangan kelebihan dari pasangan nikah kita. Begitu juga dengan anak-anak kita. Bapak Ibu, anak-anak tidak pernah salah hadir dalam hidup kita. Terkadang didikannya juga kita sudah lakukan yang baik. Tapi kenyataan berjalan seiring waktu bisa berubah. Bisa melalui perubahan itu media-media sosial ataupun kehidupan sekolahnya. Tapi ingat yang satu, bahwa roh Tuhan yang sudah naik di hadapan Tuhan untuk anak-anak kita dapat merubah mindset apapun dalam hidupnya. Ketika dia lemah, patutlah kita angkat. Ketika dia punya kelebihan, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk kita memperlengkapi satu dengan yang lain. Sehingga pada ayat 41, 42 itu mau mengatakan, berhentilah kita menghakimi, menuding orang lain. Berhentilah kita hanya memperhatikan kuman di seberang sana, sampai kita sadari bahwa di dalam perjalanan hidup ini, Tuhan tidak pernah salah memilih orang untuk yang lemah bersama dengan kita. Tidak berarti kita menjadi kuat, tidak berarti kita menjadi sombong. Saudara, jemaatku yang kekasih dalam Yesus, pagi yang ini 5 hari ke depan kita masuk pada Jumat Agung. Tahun kemarin, semua mempersiapkan untuk masuk pada perjamuan kudus. Tapi situasi pandemi COVID yang membuat gereja pintunya tertutup. Tapi saat ini gereja itu pintunya terbuka di mana? Di keluarga Bapak Ibu semua. Jadi kalaupun perjamuan kudus di saat ini kita tunda, kita akan hadirkan pada bulan Juni. Kita imani hikmatnya sama. Tubuh yang terpecah melalui simbol dari roti, anggur yang merupakan simbol dari darah Kristus, kita akan ada pada waktu yang berbeda, tapi maknanya tetap sama untuk keselamatan hidup kita. Pagi ini, Minggu tanggal 5 April ini, kita harus meyakini bahwa Tuhan, kekuatan kita ada di dalam kita, dibentuk dengan segala persoalan apapun, baik lewat keluarga, pandemi wabah COVID-19 ini, untuk belajar tidak memberikan salah kepada pihak lain, untuk belajar memahami bahwa ketika kita dihadirkan sebagai bangsa ini, apapun yang menjadi bagian perjalanan aturan pemerintah, kita support, kita dukung, kita doakan karena ia adalah hamba Allah untuk menuntun kita pada pemerintahan ini. Yang berikutnya kita harus berdoa bahwa apa yang dialami oleh mereka lewat penderitaan positif COVID-19 ini bukanlah aib. Tapi Tuhan memberikan kekuatan dan kita berdoa agar mereka dapat melewati dengan optimis sembuh. Ibu Bapak, Jemaat Cahaya Nugrah, pagi ini sukacita Minggu Palma bersama dengan kita. Berhentilah
untuk ada pada kecaman, kesalahan orang lain. Biarlah kita memberikan ruang untuk ada pada nasihat, dan kita juga mensupport bahwa mereka lemah tapi mereka dapat berubah. Dan sebagai gereja, di situ letaknya kasih Allah dinyatakan. Selamat memasuki Minggu Palma, selamat menikmati bulan anugerah Tuhan, bulan April 2020. Berkat Tuhan dapat mengusir wabah ini, dan berkat Tuhan itu juga mensupport hidup, kerja, rumah tangga, dan bangsa ini. Amin.